Ayah, aku sudah menemukan seseorang. Dia? Dia cuma tukang cuci piring. Yanli, jangan pikir karena aku seniormu bisa jadi koki terkenal, lalu semua wanita bisa jadi koki. Tukang cuci piring bisa bantu apa? Bos Ketua Cheng mendesak soal makanan lagi. Oke, aku tahu. Pergi ke sana dan potong kentangnya. Ini bukan pisau dapur biasa. Pisau ini beratnya beberapa kilogram. Pisaunya saja tidak bisa dipegang dengan stabil. Bisa bantu apa? Dia memotongnya bahkan tidak lebih cepat dariku. Guru, kan sudah kubilang dia tidak berguna. Cepat cari orang lain. Teknik pisau ini... Ayah, tidak perlu ganti orang. Biarkan dia yang mengerjakannya. Kamu benar-benar biarkan dia mengerjakannya? Cukup, waktunya mendesak. Mulai sekarang, kamu bantu Yutong. Dia membantuku? Dia cuman akan menghambatku. Senior, sudah tidak ada waktu lagi. Ayo kita mulai bekerja. Ayo kita mulai. Sapi tumis cabai. Tamu kehormatan kita suka makanan pedas. Cabai Chow Tian itu dipilih dengan hati-hati khusus untuk tamu kita. Sekarang potong dengan teknik pisau bergulir. Lupakan saja, kamu tidak akan tahu apa itu. Kamu buang urat daging sapi dan iris menjadi strip. Setiap strip harus sama besar dan panjangnya sama. Baru bisa memberikan rasa enak dengan cabai. Aneh. Kenapa aku merasa sangat familiar dengannya? Hidangan berikutnya apa? Kamu, Ye Ziwei, pergi dan tumis lauk tambahan. jangan pikir hanya karena Yanli memujimu, kamu langsung merasa hebat. Kenali dulu posisimu. Iya, ini hasil latihanmu selama 1 bulan. Hidangan ini pasti akan mendapatkan pengakuan dari Ketua Cheng. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Hei, kau masih belum selesai? Guru, sudah kubilang dari awal, kehadirannya di sini cuma buang-buang waktu. Apa aku salah menilainya tadi? Situasinya cukup mendesak. Cheng Weijun, Ketua Asosiasi Kuliner, sedang mengundang Master Makanan Internasional, Nona Sulisha, untuk makan malam. Sebagai tim Feng Huaxuan, kita tidak boleh gagal. Kalau tidak, kita semua akan kena masalah. Cheng Weijun. Bocah ini akhirnya jadi ketua asosiasi kuliner. Apa yang kau gumamkan di sana? Siapa namamu? Kamu bisa masak? Ye Jiwei. Aku lumayan bisa masak. Tuan Shen, aku bisa bikin mie instan. Biarkan aku ikut denganmu. Ikut aku? Apa ini? Nona Lisha tidak suka makanan pedas. Semuanya pedas. Dia tidak suka makanan pedas. Pedas! Semuanya pedas! Bukannya kamu bilang hidangan ini adalah masakan andalan restoran ini? Ini yang termasuk masakan andalan. Aromanya tidak ada aroma sama sekali. Ini minyaknya tidak cukup panas. Dan teknik memotongnya lumayan. Sayang sekali teknik memotong yang bagus. Lihat ini, lihat masakan buruk apa ini. Apa kamu tahu betapa pentingnya makan malam ini untuk negara Sia kita? Nona Lisha di sini mewakili perusahaan multinasional yang punya aset miliaran untuk diinvestasikan. Sekarang kalian merusak semuanya. Ketua Cheng, aku sungguh minta maaf. Tapi informasi yang kami terima adalah bahwa Nona Lisha suka makanan pedas. Omong kosong. Sudah kusampaikan dengan jelas pada kakakmu, Shen Yueming. Nona Lisha tidak makan makanan pedas. Dia bahkan bersumpah pada saya bahwa tidak akan ada masalah. Lihat apa yang terjadi. Semuanya pedas. Chen Yuming, dia menjebak saya. Hong Yuan. Hong Yuan, sudah berulang kali kuingatkan padamu untuk jangan tambah bumbu pedas. Walaupun kamu tidak suka padaku, kamu tidak bisa pakai hal seperti ini untuk menjebak saya, kan? Sekarang lihat apa yang kamu lakukan.
kamu sudah menyinggung Ketua Cheng dan Nona Lisha. Restoran Feng Huaxuan yang didirikan Tuan Besar. Benar-benar hancur oleh kamu. Kamu, Shen Yueming, kamu berani menyebarkan informasi palsu. Tidak hanya kamu merusak reputasi Feng Huaxuan, kamu menyebabkan negara Xia kita kehilangan investasi miliaran yuan. Kamu sanggup tanggung jawab? Kemarin sudah kubilang jangan tambah bumbu pedas. Kamu yang mengacaukan ini. Apa hubungannya denganku? Nona Lisha, jangan biarkan hidangan yang buruk ini merusak lidahmu. Aku sangat kecewa dengan masakan negara Xia. Bukannya ini masakan Ye Jiwei? Dasar tukang cuci piring. Siapa yang suruh kamu menyajikan masakan yang kamu buat? Kamu nggak tahu ini acara apa? Kamu sengaja mau bikin masalah, ya? Cukup. Tunggu, aku tidak salah dengar, adikku. Kamu benar-benar mengizinkan tukang cuci piring memasak untuk Ketua Cheng dan Nona Lisha? Apakah kau sudah gila? Kamu. Ya Jiwei, kenapa kamu nggak bilang apa-apa sebelum menyajikan hidangannya? Makanan yang bahkan tidak mau disentuh anjing. Malah beraninya kau hidangkan untuk tamu kehormatan kita? Tante, bukannya tante sudah keterlaluan? Keterlaluan? Makanan yang bahkan tidak mau disentuh anjing. Kalian yang mau makan atau kau yang makan? Kamu makan saja. Kurasa kalian sama sekali nggak menghormati Ketua Cheng dan Nona Lisha. Setiap hidangan yang dibuat di Feng Huaxuan dipersiapkan dengan sepenuh hati kami. Aku melihat Nona Ye memasak tadi. Dia tidak asal-asalan. Jangan menuduh sembarangan. Dan jangan buang-buang makanan seperti ini. Aku yang buang-buang makanan. Keponakanku, hari ini kau merangkak di lantai dan habiskan makanan yang tidak jelas ini. Shen Yueming, kuanggap kau senior jadi aku bicara dengan sopan padamu. Tapi kamu jangan keterlaluan. Oh, keponakanku yang berbakti. Setelah semua omongan ini, kamu tetap nggak berani makan makanan anjing ini, kan? Ketua Cheng, Nona Lisha, mereka jelas-jelas nggak menghormati kalian. Shen Hongyuan. Ini caranya Feng Huaxuan memperlakukan tamunya? Hari ini, kamu harus makan sampai habis. Makanan tidak jelas ini. Makan, ayo, makan! Ayah, biar aku yang urus. Yan Li. Ketua Cheng, Nona Lisha. Jika ini bisa menenangkan kalian hari ini, aku yang akan makan hidangan ini menggantikan ayah. Yan Li. Hahaha, makanan ternak. Ini benar-benar enak. Ini sungguh makanan yang luar biasa. Keponakan, aktingmu terlalu palsu. Kamu takut ayahmu khawatir atau kau berakting untuknya? Hahaha. Ketua Cheng, adik laki-lakiku telah mengacaukan segalanya. Kemampuan masaknya biasa-biasa saja, meskipun Feng Huaxuan menyandang nama Shen. Tapi kalau butuh bakat sesungguhnya, tetap harus aku yang mengurusnya. Oh, Ini adalah 3 ahli top yang telah aku undang. Mereka pasti akan memuaskan Ketua Cheng dan Nona Lisha. Nona Lisha tidak punya hobi lain. Dia hanya tergila-gila dengan masakan lezat. Standarnya sangat tinggi. Jika kamu bisa memuaskan selera Nona Lisha, ajukan syarat apapun yang kamu mau. Tidak masalah. Aku yakin bisa membuat Nona Lisha merasakan makanan paling enak di dunia. Kalau begitu Ketua Cheng, jika aku berhasil, bisakah Anda memutuskan untuk memindahkan hak pengelolaan Feng Huaxuan padaku? Tidak masalah, asal kau bisa memuaskan Nona Lisha. Aku tidak setuju. Ini benar-benar tak bisa diterima, Shen Yueming yang menjebakku. Ketua Cheng, bisakah Anda memberiku satu kesempatan untuk membuktikan kemampuanku? Hari ini, Feng Huaxuan akan menantang Shen Yueming dalam duel mematikan. Kau ingin memulai duel mematikan? Guru, kau tak bisa ikut duel mematikan. Ayah, jangan. Baik, aku yang putuskan hari ini. Siapapun yang bisa memuaskan Nona Lisha akan mendapat Feng Huaxuan. Apa itu duel mematikan? Duel mematikan ini adalah sejenis duel tantangan di dunia kuliner negara Xia kita. Begitu penantang mengajukannya, yang ditantang tak bisa menolak. Jika tantangan berhasil, mereka akan mendapat dukungan penuh dari asosiasi koki kami.
Dan jika tantangan gagal, pengaju harus memotong tendon tangannya dan akan dikeluarkan permanen dari asosiasi koki. Seserius itu? Ayah, jika kita kehilangan penghuaksuan, aku bisa buka restoran lain. Tapi jika ayah gagal, ayah tak akan bisa memasak lagi. Ya, guru. Cukup, tekadku sudah bulat. Yanli, tahukah kau bahwa setiap helai rumput dan pepohonan setiap batu dan genting di Feng Huaxuan ini adalah warisan kakekmu untukku? Aku harus melindungi Feng Huaxuan. Ketua Cheng, jika aku menang dalam kompetisi ini, apakah aku bisa mempertahankan Feng Huaxuan? Tentu saja. Shen Yueming, berani kau terima duel mematikan ini? Aku sudah tahu kau akan main begini. Jangan khawatir, aku sudah siap menghadapinya. Mari kita selesaikan dengan keterampilan memasak kita. Babak pertama menguji keterampilan mengiris. Aku Chen Lichuan dari Provinsi Nan. Senang berkenalan denganmu. Chen dari Provinsi Nan, apakah kau adalah keturunan Dewa Koki 9 Jari? Apa Dewa Koki 9 Jari? Chen Qigong, Dewa Koki 9 Jari. Puluhan tahun lalu, dia adalah koki terbaik di dunia kuliner. Benar, keluarga Chen selalu terkenal dengan keahlian menggunting pisau mereka. Mungkin keluarga Chen bukan yang paling hebat dalam teknik memasak. Tapi kalau soal keahlian menggunakan pisau, kalau mereka mengklaim posisi kedua, tidak ada yang berani mengklaim posisi pertama. Guru, Yan Lili, Chen Qigong memang tangguh. Tapi itu tidak berarti muridnya juga begitu. Aku merasa teknik memotongku cukup bagus. Biarkan aku pergi memberinya pelajaran. Senior, kamu bukan lawannya. Tapi Yanli, keahlian memotongku yang terbaik di sini. Kalau kamu tidak mengizinkanku pergi, siapa lagi yang bisa? Yutong, kamu benar-benar bukan lawannya. Tapi... Kamu memang pandai menyuruh-nyuruh orang. Tapi dari semua orang di sini, kamu yang paling tidak menyebalkan. Baiklah, aku akan mencobanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu merasa kita belum cukup dipermalukan hari ini? Yan Li, Yutong mungkin masih punya peluang untuk menang. Kalau dia yang maju, apakah bisa berhasil? Dia bahkan tidak bisa memegang pisau dengan stabil. Atas dasar apa dia berduel teknik memotong dengan keturunan Dewa Koki 9 Jari? Kembali ke sini. Ayah. Senior, biarkan saja dia mencoba. Oh, aku mengerti, senior. Tuan Shen tidak ingin mengungkapkan kemampuan aslimu terlalu awal, jadi dia mengirimnya sebagai tumbal. Aku adalah penerus Dewa Koki 9 Jari, juara keahlian menggunting pisau sebanyak 3 kali di kompetisi koki. Siapa pula kamu? Aku karyawan berbakat selama 1 tahun penuh dari restoran Feng Huaxuan. Aku juga kepala pencuci piring di dapur Feng Huaxuan. Tidak masuk akal. Kamu malah mengirim seorang pencuci piring ke sini untuk bertanding dalam keahlian menggunakan pisau melawanku, penerus Dewa Koki 9 Jari. Shen Hongyuan, restoranmu sudah tidak ada orang lain? Seorang pencuci piring tidak hanya mencuci piring, tapi juga merangkap ikut lomba keahlian memotong? Nona bertanding denganku akan menjadi momen terbaik dalam hidupmu. Ingatlah itu. Ronde pertama dimulai sekarang. Hei, sekarang dapat dikatakan lagi punya pisau. Ini pisau jiwa beku. Kenapa pisau ini begitu istimewa? Kenapa bisa beku seperti es batu? Dewa Koki 9 Jari memiliki pisau legendaris. Pisau ini tersembunyi di gletser Gunung Tianshan. Sangat tajam jika digunakan untuk memotong bahan segar. Energi dingin dalam pisau itu dapat langsung mengunci kesegaran makanan. Keren sekali. Keterampilan memotongnya sungguh luar biasa. Ya ampun, sisik ikan itu benar-benar beku. Tangannya pasti kedinginan. Dia mungkin tidak bisa memegang pisau selama bertahun-tahun. Chen Lichuan ini, dia datang untuk bertanding dengan tekad bunuh diri. Ye Jiwei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum mulai?
Aku yakin dia bahkan tidak tahu cara membersihkan sisik ikan. Kita pasti akan kalah. Seharusnya kita biarkan senior yang bertanding. Mengeskeman, keterampilan memotongnya sungguh menakjubkan. Seperti yang diduga, pisau ini hanya bisa digunakan sekali. Hancur setelah digunakan. Ini gunung ikan kristal. Gunung ikan kristal ini sangat indah. Keterampilan memotongnya mengalir seperti air. Penerus Dewa Koki 9 Jari memang hebat. Ini sangat memalukan. Yanli, aku bilang biar aku saja yang maju, tapi kamu bersikeras mengirim dia. Lupakan saja. Karena Chen Lichuan sudah menyelesaikan masakannya, aku akan mencicipi miliknya dulu. Bagus, pisaumu tidak hanya cepat, tapi energi dingin di dalamnya telah mengunci kesegaran ikan. Sashimi ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Ketua Cheng. Kenapa? Ini ikan yang kamu buat. Sisiknya bahkan tidak dibersihkan. Apakah kamu mau aku untuk mengambilnya dan menggigit langsung? Ini jadi kamu sudah mengiris ikannya. Irisannya begitu cepat dan halus sehingga dagingnya tetap menempel pada tulang, sehingga terlihat seperti ikan utuh. Aneh. Apa yang aneh? Aku tidak salah lihat, tulang ikannya pun hilang, bahkan bisa melompat. Nggak mungkin. Bukannya dia cuma tukang cuci piring, kenapa teknik memotongnya bisa sehebat itu? Sejak kapan Feng Huaxuan punya orang dengan kemampuan kayak gini? Apakah ini teknik sihir? Bukan. Ini adalah hasil dari teknik memotong yang sempurna. Karena pisaunya begitu cepat, saraf ikannya bahkan belum sempat bereaksi. Ikan itu bergerak murni, berdasarkan insting, melompat kembali ke akuarium untuk berenang. Kupikir itu cuman legenda. Aku nggak pernah menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Kuumumkan babak teknik memotong ini dimenangkan oleh Feng Huaxuan. Ziwei, aku nggak pernah tahu teknik memotongmu begitu luar biasa. Cuma keahlian dasar saja. Itu cuma trik murahan. Seorang koki harus fokus mengasah keahlian masaknya. Bukan buang-buang tenaga untuk cara-cara licik seperti itu. Betul, senior benar. Kalau menurutku, dia cuma lagi beruntung. Kalau tidak, mana mungkin dia masih jadi tukang cuci piring. Tidak berguna. Aku bayar mahal untuk bawa kamu ke sini, dan kamu nggak bisa mengalahkan tukang cuci piring. Nggak mungkin. Kenapa teknik memotongnya bisa... Kau, siapa sebenarnya kau? Tidak berguna, cepat minggir. Kalian bisa bangga dulu, karena selanjutnya, aku akan membuat kalian minta ampun. Kuumumkan ronde kedua. Tantangan kuah. Batas waktu 15 menit. Lin Minghuo, kali ini bergantung padamu. Jangan khawatir. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan koki wanita secantik ini. Api di dalam hatiku sudah membara karenamu. Sepertinya kamu sudah panas dalam. Mau kugunakan pisauku untuk mengeluarkan darahmu, untuk kurangi panasmu? Siapa pria mesum ini? Siapapun dia, Ye Jiwei tidak bisa ikut dalam ronde kedua ini. Jiwei, terima kasih atas kerja kerasmu barusan. Untuk ronde kedua, biar muridku yang maju aja. Aku dikenal sebagai Ratu Kaldu Jiangzhou. Ye Jiwei, hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa koki master sejati itu. Pria mesum itu bukan lawan biasa. Kamu harus lebih berhati-hati. Bukan lawan biasa? Tentu saja bukan lawan biasa bagi pencuci piring sepertimu. Tunggu, kakak, kamu bukan tandingannya. Yanli, jangan khawatir. Kakakmu akan baik-baik saja. Kamu ingat, gelar Ratu Kaldu Jiangzhou diberikan oleh Gubernur Jiangzhou sendiri.
Gerakan tangan ini, jangan dia adalah... Master Lin. Ayah, aku ingat sekarang. Namanya Lin Minghuo. Kamu tidak ingat? 10 tahun lalu, di kejuaraan kuliner di Provinsi Nan, dia menggunakan kekuatan dalamnya untuk merebus kaldu, mengalahkan beberapa koki top. Iya, Lin Minghuo. Aku ingat sekarang. Memasak kaldu pun butuh tenaga dalam? Master top sejati selalu menggunakan kekuatan dalam untuk mengontrol panas. Hanya dengan begitu, mereka dapat mengekstrak dengan sempurna esensi dari bahan-bahan dan lebih baik memasukkannya ke dalam kaldu. Dewa Koki mampu menciptakan banyak hidangan eksotis karena dia memiliki kekuatan dalam yang begitu murni, memungkinkannya mengontrol panas dengan sempurna. Aku pernah dengar Lin Minghuo ini tidak bermoral. Dia pernah menggunakan taktik curang untuk melukai lawannya selama kompetisi. Dia sekarang telah diusir oleh asosiasi koki. Hah? Kalau begitu kakak pasti dalam bahaya besar. Gimana hasil subnya? Bisa lihat dengan jelas sebenarnya siapa yang lebih hebat. Mereka pakai bahan-bahan yang hampir sama. Intinya semua tergantung siapa yang paling jago ngatur panasnya. Patua, kukira kamu sangat hebat. Tapi sekarang kelihatannya, kamu tak ada istimewanya. Kalau soal bikin kaldu, aku ahlinya. Kamu memang lumayan cantik, cuma sedikit tidak tahu sopan santun. Kenapa apinya tiba-tiba berubah besar? Yutong, hati-hati. Jangan disentuh. Dia lagi ngalirin tenaga dalamnya kemari. Kalau disentuh, kamu bakal kena. Tepat waktu. Kebetulan kurus dua wanita sekaligus. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba maju dan membanting meja? Kamu gila? Apa yang terjadi? Mereka punya ahli di sana. Kita lupakan saja hari ini. Lupakan, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membawamu ke sini. Aku bahkan memberikan tubuhku padamu. Aku tidak menyewamu untuk menjadi pengecut, bajingan. Ini semua karena kamu. Kamu merusak supku. Berhenti, Kak. Bahkan jika kamu membuat 10 panci lagi, kamu tetap tidak bisa mengalahkannya. Jika bukan karena Ziwei, kamu akan terluka parah oleh Lin Minghuo. Aduh, sebuah panci sup yang sangat baik, rusak begitu saja. Saya nyatakan ronde kedua dimenangkan Lin Minghuo. Awalnya aku sudah pasti menang. Ini semua salah kamu. Yutong, udahlah. Ziwei tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud? Dia cuma tukang cuci piring. Akhirnya dia dapat kesempatan. Menurutku, dia sengaja merusak panci sub senior. Dia ingin mencuri perhatian. Kamu tidak tahu apa-apa, Qiang. Biar ku beritahu kau. Kalau guru dan Feng Huaxuan kalah karena kamu, nyawamu takkan cukup untuk membayarnya. Guru, biarkan aku yang ambil ronde selanjutnya. Aku pasti akan memenangkannya kembali. Kamu tak punya kesempatan untuk memenangkan ronde terakhir. Kartu andalanku yang sebenarnya bahkan belum dipakai. Feng Huaxuan ini sudah pasti kudapatkan. Aku pasti akan memutuskan uratmu. Nona Ye, terima kasih untuk tadi. Senior saya mungkin tidak tahu, tapi aku melihatnya dengan jelas. Kalau kamu tidak turun tangan, dia dan ayahku pasti akan terluka. Anda terlalu memuji, Tuan Shen. Tenaga dalammu tadi sangat murni. Jangan-jangan kau adalah... Tuan Shen, aku cuma tukang cuci piring biasa di dapur. Ronde ketiga tidak ada batasan. Setiap pihak mengutus 2 orang untuk memasak satu hidangan bersama untuk kami nilai. Saatnya kamu maju. Tunjukkan pada mereka seperti apa keterampilan memasak yang sebenarnya. Siapa orang ini? Dia terlihat cukup mengesankan. Itu Li Haoran, kuda hitam di dunia kuliner. Bulan lalu, dia baru saja memenangkan kejuaraan Liga Kuliner 3 Provinsi Timur. Katanya, dia adalah pesaing paling menjanjikan dalam beberapa tahun untuk menantang Dewa Koki. Itu benar-benar dia? Nyonya Shen, apakah dia Li Haoran, juara Liga Kuliner 3 Provinsi? Tentu saja. Ini hanya gelar kosong, tidak layak disebutkan. Identitas aslinya sebenarnya adalah pacar Dewa Koki. Dewa Koki punya pacar? Omong kosong apa ini? Sejak kapan aku punya pacar? Benarkah dia pacar Dewa Koki? Tentu saja. Aku menghabiskan setengah hartaku hanya untuk menyewanya. Master Li Haoran bisa disukai Dewa Koki, bukan hanya karena dia tampan,
tapi juga karena keterampilan kuliner yang luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan naik ke gelar Dewa Koki. Dia dan Dewa Koki bersama-sama akan mendominasi negara Xia. Ayah, Dewa Koki menghilang setahun yang lalu dan tidak pernah ada kabar bahwa dia punya pacar. Shen Yueming mungkin licik dan kejam, tapi dia tidak akan berani untuk menyewa seseorang menyamar sebagai pacar Dewa Koki. Kakak tercintamu itu sudah punya nyali untuk itu. Bibi tua, kalau mau cari pria menyamar jadi pacarku, setidaknya cari yang lebih tampan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Bagus kalau kau tahu. Aku bilang padamu, sebaiknya kamu menyerah sekarang. Jangan sampai kalah terlalu mengenaskan dan membuat orang menertawakanmu. Kenapa jika dia pacarnya Dewa Koki? Aku telah mengasah keterampilanku selama lebih dari 1 dekade, dan aku tidak pernah menemukan tandinganku. Bahkan jika Dewa Koki sendiri muncul, aku tidak akan takut. Kakak ini juga, kamu tidak takut padaku. Baiklah, aku takut padamu, oke? Cukup, Yutong, jaga sikapmu. Aku Shen Hongyuan sudah lama mendengar nama Dewa Koki. Hari ini aku merasa terhormat untuk bersaing dengan pasangannya. Bahkan jika aku kalah, aku akan menganggapnya sebagai kekalahan yang mulia. Kata-kata yang bagus. Bisa bersaing denganku adalah kehormatanmu. Mari kita mulai. Ronde 3 dimulai. Sekarang, kedua belah pihak, tolong keluarkan 1 kepala koki dan 1 asisten. Guru, saya akan jadi asisten Anda. Saya harus menang lagi di babak ini. Nona Ye, ini babak terakhir. Ini masalah hidup atau mati. Bisakah Anda maju untuk membantu? Kamu cukup licik. Yanli, kamu biarkan pencuci piring yang maju. Kenapa? Yanli, kakak seniormu benar. Meski teknik memotong ziwei bagus, saat menyangkut teknik memasak, dia pasti tak sebanding dengan kakak seniormu. Ya, Tuan Shen, tolong pertimbangkan baik-baik. Cukup. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ayah, percayalah padaku. Selain itu, Yanli, apakah ini benar-benar akan berhasil? Yanli, ayah punya 1 pertanyaan terakhir untukmu. Apakah kamu benar-benar percaya padanya? Baik, saya setuju. Pak, Shen, apakah Anda yakin membiarkan pencuci piring bertanding? Benar. Tidak hanya saya membiarkannya bertanding, tapi untuk pertandingan ini dia akan menjadi kepala koki. Apa? Gila, Feng Huashuan sudah gila. Dia malah menempatkan pencuci piring di arena dan menjadikannya kepala koki. Aku pikir Feng Huashuan tahu dan mereka tidak bisa mengalahkan Master Li Haoran. Jadi mereka mengirim seorang pencuci piring ke sini agar kekalahan terlihat terhormat. Shen Hongyuan, kamu adalah koki veteran kan? Hargai dirimu sendiri. Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu mengirim pencuci piring perempuan untuk menghinaku? Master benar-benar sudah gila untuk membiarkan pencuci piring mengendalikan wok. Master Shen, jika kita kalah di pertandingan ketiga ini, mereka akan memotong tendon di tanganmu. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh untuk membiarkannya bertanding? Wema estigma wanita yang baru saja membuat wortel dan brokoli tumis? Tidak, dia tidak biasa. Contoh. Lisha, Nyonya Lisha. Nyonya Lisha, siapa yang kamu katakan tidak biasa? Bu Lisha. Baik, karena kamu sudah nekat membuang semuanya, akan aku kabulkan keinginanmu. Ziwei, sekarang semuanya tergantung padamu. jangan khawatir ayah. Nona Ye, dia tidak akan mengecewakanmu. Kau? Apa yang kau lakukan? Jadi ini ahli yang kau maksa untuk dikirim ke kompetisi? Teknik macam apa ini? Apa mataku tidak salah lihat? Dia benar-benar mengeluarkan sebuah kerangka ayam utuh. Dan dia tidak memotong sedikit pun dagingnya. Teknik ini adalah pengulitan hantu. Itulah keahlian pacar Culinary Fairy. Jika Culinary Fairy ada di sini, bisakah kamu bayangkan?
Untungnya, aku tidak menantang pacar culinary fairy. Bahkan jika aku berlatih 100 tahun lagi, aku tak akan pernah mencapai levelnya. Apakah dia membuat Phoenix Facing the Sun, hidangan khas culinary fairy? President Cheng yang spesial dari hidangan ini. Dikenal sebagai hidangan paling harum di dunia. Pertama, kamu tidak boleh memotong kulit ayam, dan kamu harus mengeluarkan tulangnya tanpa memotong. Kedua, kamu perlu api terkuat, tercepat untuk mengurangi saus. Begitulah cara mendapatkan kulit renyah dan daging lembut. Tidak heran dia pacar culinary fairy. Keahlian seperti ini, aku bisa melihat ini greatest. Apa yang disain? Apakah dia mencoba menggunakan penggeledan hantu juga? Apa ini? Kupikir dia juga bisa pakai teknik phantom deboning. Ternyata dia cuma masukin tulang ke dalam. Gimana mungkin seorang pencuci piring bisa bandingin sama pacar culinary fairy? Dia cuma bahan ketawa. Lupakan aja dia. Udah, jangan nonton dia lagi. Buang-buang waktu aja. Orang cuci piring ini sedang ngebahayain pavilion Feng Hua sama master kita dalam bahaya maut. Dia mungkin bahkan nggak tahu cara masak ayam sama sekali. Mending biarin Master Shen yang ngelakuin sendiri. Ini gerakan spesial culinary fairy Hiroshima Love. Dia beneran pacar culinary fairy. Ini keahlian pacarnya Dewi masak ya? Aku nggak pernah nyadar. Jarak antara aku sama dia segini besarnya. Katanya teknik spesial cinta Hiroshima menghasilkan makanan dengan aroma yang luar biasa kaya dan yang memakannya akan merasa segar kembali dan umur panjang. Siapa sangka di Feng Huashuan ini kita malah bisa menyaksikan gerakan andalannya Dewi masak. Cinta Hiroshima. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Cinta Hiroshima. Memang benar itu teknik andalan Dewi masak. Jangan-jangan dia memang... Ye Ziwei, mau bikin masakan apa? Phoenix menghadap matahari. Apa? Kamu mau meniru pacarnya Dewi masak dan bikin Phoenix menghadap matahari juga? Dia nggak layak jadi pacarnya Dewi masak. Lagi pula, yang dia buat itu bukan Phoenix menghadap matahari. Lebih tepatnya anak ayam menghadap matahari. Kamu? Lupakan saja. Yanli bilang kamu punya kemampuan yang luar biasa. Aku percaya padanya. Tak bisa menyalahkan orang lain. Kamu juga sebenarnya mau membuat Danfeng Chaoyang. Miliknya lebih seperti anak ayam yang menghadap matahari. Iya, dia bahkan tidak membuang tulang ayam yang bagaimana mungkin dia membuat Danfeng Chaoyang. Aku sebenarnya rasa gadis ini cukup pinter, kesempatan yang bagus untuk belajar langsung dari teknik ilahi culinary immortal. Tunggu, kurasa dia mengingatkanku pada seseorang. Pertandingan sudah diputuskan, umumkan. Baiklah, saya nyatakan pertandingan ketiga berakhir. Li Haoran adalah pemenangnya. Feng Huashuan sekarang milikmu. Bagaimana pendapatmu, saudaraku? Sudah kubilang dari awal, kamu ditakdirkan kalah hari ini. Karena kamu sudah kalah, potong tendonmu sendiri. Koki Shen omong doang, nggak ada tindakan. Cepat potong tendonmu sendiri. Jangan sampai aku yang melakukannya sendiri. Ayah, jangan. Kok koki utama Feng Huashuan bisa jadi pengecut seperti ini? Potong, potong, potong. Master. Ayah, kamu tidak boleh. Taruhan adalah taruhan. Shen Yanli, ketika ayahmu mengajukan duel mematikan ini, seharusnya dia sudah siap untuk kalah. Apa yang kamu lakukan? Presiden Cheng, hidangan Phoenix Facing the Sun saya sudah siap. Kita bisa mulai penilaian. Itu dia. Kamu lagi cuci piring? Kamu cuma belajar masakan aspal. Dan kamu berani-beraninya pamer? Pergi dari sini. Kamu tidak punya suara di sini. Apa kamu akan pakai masakan ini untuk mempermalukan kami lebih jauh? Ye Ziwei, Phoenix Rising asal-asalanmu itu mana bisa menyaingi punya pacarnya Dewa Dapur. Jangan coba-coba, lupakan yang lain. Kalau kamu tidak tahu Hiroshima Lovers, kamu tidak bisa membuat Phoenix Rising yang asli. Kamu bisa melakukannya? Sudah kubilang, dia bukan pacarnya Dewa Dapur. Dan lagi, gerakan yang baru saja dia lakukan bukan Hiroshima Lovers yang asli juga. Kamu cuma tukang cuci piring. Kamu sudah lihat apa saja sampai bisa ngomong sembarangan? Dia bukan pacarnya Dewa Dapur. Apa? Kamu ini Dewa Dapur sendiri. Aku baru ingat dia mirip siapa.
Dia mirip sekali dengannya. Mirip apa yang kamu maksud? Dia hanya pencuci piring di dapur belakang. Dia bahkan tidak pantas membersihkan sepatu Chef Lee. Pencuci piring ini sudah kehilangan akalnya. Gimana bisa dia berani melakukan ini untuk Feng Hua Xuan dan berbohong dengan beraninya? Pacar Dewi Kuliner baru saja menunjukkan gerakan pamungkas, Guangdao Zilian. Bagaimana mungkin itu palsu? Nona, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa asal bicara. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi. Yang dia tunjukkan adalah milik Dewi Kuliner gerakan khas, Guangdao Zilian. Sudah ku bilang, itu bukan Guangdao Zilian yang asli. Itu cuma terlihat mirip, itu saja. Yang aku gunakan bukan yang asli Guangdao Zilian. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Itu lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Seorang pencuci piring benar-benar berfantasi tentang mengetahui gerakan khas Dewi Kuliner. Hong Yuan. Oh, Hong Yuan. Kamu, Feng Hua Xuan, untuk menghindari hukuman, berani menyebarkan kebohongan fitnah seperti itu tentang Dewi Kuliner. Tidakkah kamu takut kata-kata ini akan sampai ke telinga Dewi Kuliner dan menyinggungnya yang agung itu? Nona Ye, lupakan saja. Aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam hal ini. Akhirnya aku menemukannya. Rasa yang begitu lezat. Benar-benar tak tertahankan. Baiklah. Karena begitu, aku akan tunjukkan pada kalian semua apa itu Guangdao Zilian yang sebenarnya. Tidak ada keraguan lagi, dia memang... Lihat senior. Aku melihatnya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, itu yang kusebut Hiroshima Love. Mungkinkah dia... Ini Hiroshima Love yang asli. Jangan bilang kau... Siluet itu, teknik yang sempurna itu, wibawa yang memukau itu, dia adalah culinary immortal, Ye Ziwei. Culinary Immortal? Apa? Dia culinary immortal? Tak kusangka. Selain Culinary Immortal, siapa lagi yang bisa menggunakan Hiroshima Love sehebat itu? Culinary Immortal, kau benar-benar Culinary Immortal? Culinary Immortal. Kau benar-benar Culinary Immortal? Tidak mungkin. Mengapa Culinary Immortal datang ke tempat kecil seperti ini? Sudah selesai. Kita tamat. Master Kuliner, aku penggemar terbesarmu. Bagaimana mungkin dia Master Kuliner? Tapi dia baru saja, dia benar-benar mempertunjukkan Hiroshima Love. Itu luar biasa. Master Kuliner, aku penggemar paling setiamu. Impian terbesarku sejak kecil adalah bertemu denganmu secara langsung. Aku seharusnya tidak berpura-pura jadi pacarmu. Kamu melihatnya sendiri. Aku benar-benar berbakat memasak. Aku mohon terima aku sebagai muridmu. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai pacar Master Kuliner. Dan kamu masih berani bilang kamu mau Master Kuliner menerimamu sebagai murid. Benar kan, Master Kuliner? Kamu penipu. Kamu sudah menyusahkan aku. Lupakan saja ide itu. Master Kuliner tidak akan pernah menerima orang sepertimu sebagai murid. Master Kuliner, aku mau bekerja keras. Aku mampu, aku mohon terima aku sebagai muridmu. Aku mampu, aku mohon terima aku sebagai muridmu. Kenapa dia diam salah? Jangan-jangan dia benar-benar Master Kuliner? Apa kamu Master Kuliner? Master Kuliner? Aku bukan Master Kuliner. Tidak mungkin. Hiroshima Romance yang begitu brilian. Kalau kamu bukan Culinary Immortal, lalu siapa? Ya, kamu adalah Culinary Immortal. Wah, Culinary Immortal tidak menyelesaikan hidangannya. Aku buru-buru mengumumkan bahwa pacar palsu itu menang. Aku pasti telah menyinggung Culinary Immortal. Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, benar. Pengumumanku sebelumnya tidak berlaku. Ronde ini dimenangkan olehmu. Sekarang aku nyatakan Feng Hua Xuan memenangkan kompetisi ini. Ya. Ayah itu hebat. Tanganmu aman. Dan Feng Hua Xuan, kita juga diselamatkan. Nona Ye, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, ayahku dan Feng Hua Xuan akan hancur. Aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Kuharap kamu bisa memaafkanku nanti. Aku tadi kelewatan. Tolong jangan disimpan di hati. Maafkan aku.
Enggak perlu minta maaf ke aku, penilaiannya aja belum mulai. Kamu enggak perlu perlakuin aku kayak gini. Aku juga bukan culinary immortal. Masakanku sudah siap. Kita bisa mulai cicip sekarang. Ya, aku mau nyicip. Aku bisa makan masakan yang dimasak langsung sama Chef Shin dengan tangannya sendiri. Hidupku sudah lengkap. Aku juga mau. Jangan berani-berani ambil dariku. Jangan ada yang coba ambil dariku. Sisain buat aku, sisain buat aku. Enak banget. Aku belum pernah makan apapun yang seenak ini sebelumnya. Kamu kalah. Apa yang kamu inginkan? Shen Yueming, kita adalah saudara. Ini seharusnya itu tidak terjadi. Kamu ambil pisau itu. Kita bukan keluarga lagi. Pergi saja. Kuharap aku tidak pernah harus melihatmu lagi. Guru, kamu seharusnya tidak membiarkannya pergi. Dia sudah menyinggung dewa kuliner. Kupikir dia tidak akan pernah bisa berhasil di dunia kuliner lagi. Luar biasa. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Makanan yang luar biasa. Tidak heran dia menjadi juara. Koki terbaik dunia selama 3 tahun berturut-turut. Dia bisa menang selama 100 tahun. Dan itu tidak akan menjadi masalah. Dalam hidup ini, untuk memakan hidangan yang dibuat oleh dewa kuliner sendiri, aku bisa mati dengan bahagia. Ini adalah Dan Feng Xiaoyang yang sebenarnya. Enak, sangat lezat. Ini surga di bumi. Benar-benar satu-satunya. Enak banget. Hei, jangan serakah semuanya. Ayah, dewa kuliner sudah pergi. Cari dia, cepat pergi. Aku akan pergi mencarinya. Dewa Koki. Selamat kepada Ye Jiwei yang memenangkan kejuaraan memasak nasional sekali lagi. Dia telah mengalahkan raksasa kuliner seperti Raja Koki dan Dewa Kuliner di babak final selama 3 kali berturut-turut berdiri di puncak dunia kuliner. Dia adalah idola yang dicintai banyak penggemar dan benar-benar pantas menyandang gelar Dewa Koki. Raja Koki adalah cinta sejati hidupku. Aku tidak punya keinginan lain di dunia ini. Kalau saja aku bisa menikahi Dewa Koki, aku bisa mati dengan bahagia. Mau apa kamu? Dewa Koki adalah dewi abadiku. Aku tidak berharap dia menyukaiku, tapi jika aku bisa mencicipi sarapan sederhana yang dia buat khusus untukku, aku bersedia menyerahkan 10% sahamku. 10% sahammu? Itu terlalu pelit. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Jika Dewa Koki bisa mencicipi dan mengkritik hidangan dari grup restoran keluarga Li kami, aku bersedia menyerahkan semua saham yang dia minta. Aku adalah bibi dari sepupu Dewa Koki dari pihak ibunya. Aku bisa mengambil keputusan dan menyetujuinya untukmu. Kau ini saudara macam apa? Aku adalah sepupu dari ayah Dewa Kuliner, paman kandungnya. Aku melihatnya tumbuh besar. Dia selalu dengar kata-kataku waktu kecil. Dia akan lakukan apapun yang kukatakan. Paman Li, Anda harus perkenalkan aku padanya. Ayo bantu aku, tolong aku. Aku akan jadikan kamu manajer umum di perusahaanku. Kamu yang bilang. Sekarang silakan sambut Dewa Koki. Dewa Koki. Dewi Koki, di mana dia? Kemana Dewa Koki? Di mana Dewa Koki? Di mana idolaku? Dewa Koki menghilang. Lihat, itu Tuan Shen. Tuan Shen sangat tampan. Kudengar dia masih lajang. Dia benar-benar tipe idamanku. Berhenti berkhayal. Tuan Shen adalah orang dengan aset ratusan juta. Restoran kita ini khusus dia buka untuk tuan besar. Selain itu, dia penggemar Dewa Koki. Tuan Shen bilang di kehidupan ini, dia harus menikahi seseorang yang secantik dan sepandai Dewa Koki. Cepat, cepat, cepat. Koki persiapan di dapur belakang berhenti hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa masak? Ikut aku ke dapur utama, bantu Koki kepala dengan persiapan. Aku cuman bisa masak mie instan. Hehe, aku cuma bisa makan. Standar Koki kepala sangat tinggi. Bagaimana orang biasa bisa penuhi persyaratannya? Siapa namamu? Apakah kau bisa masak?
Nona Ye, mengapa kau tidak mau mengakuinya bahwa kau adalah immortal kuliner? Aku hanya punya sedikit minat dalam seni kuliner, hanya itu saja. Aku tidak pantas mendapat gelar itu. Jadi kau memandang rendah ketenaran kosong sebagai immortal kuliner. Itulah mengapa kau tidak menghadiri upacara penghargaan. Seni kuliner, hidup, cinta. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar memahaminya? Aku juga tidak memahaminya. Itulah mengapa aku terus-menerus mengejarnya. Nona Ye pasti bukan orang biasa. Ziwei. Aku juga sama sekali tidak tahu tentang cinta. Jadi aku ingin menjelajahinya dan membahasnya denganmu. Ya dialah yang melayaniku. Ini adalah hidangan yang dibuat oleh dapur Perry. Ya, Jadi tumis wortel dan brokoli tadi juga dibuatnya. ya. Di mana dia? Saya tidak tahu. Dapur Perry. Pergi dari sini. Ziwei, aku akan tahan mereka. Cepat, pergi. Kalian siapa? Kenapa kalian menyerang? Kenapa? Karena namamu Ye Ziwei. Kamu adalah dapur Perry. Suaramu itu... Mungkinkah? Keluarkan wanita ini. Yanli. Yanli, kalian... Sekarang gelar Immortal Kuliner Sleikrang adalah milikku. Kamu... Bawa wanita ini pergi untukku. Kamu tinggal dengan pria ini. Hari ini adalah hari sialmu. Pak Shen. Pak Shen. Yanli, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ziwei, dia... Apa yang terjadi pada Ziwei? Ziwei dibawa pergi. Sayang. Aku baru saja melihat-lihat di sekitar sini. Tidak ada tanda-tanda dewa kuliner. Aki yang bawa Yanli ke rumah sakit sekarang. Ya. Pak Shen. Ketua Cheng, mari kita berpencar dan mencari. Banyak orang, pekerjaan cepat selesai. Oke. Kalau aku tahu siapa yang menyakiti guruku, aku tak akan biarkan mereka lolos. Apapun yang terjadi, bahkan jika kita harus mengobrak-abrik dunia ini, kita akan bawa dewa kuliner kembali. Baiklah. Ayo cepat kita cari Ziwei. Ziwei. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Pergi sana! Dasar pengemis busuk. Mau mencuri baksoku ya? Pergi dari sini. Lagi apa? Aku tidak mencuri rotimu. Kamu baru saja mendorongnya ke tanah. Nona, kamu baik-baik saja. Ini, santai saja. Lihat dirimu. Kamu belum makan berhari-hari, kan? Lenganmu terluka. Kasihan sekali. Ikutu wahusnas to nayanalastaku. Ibu Zhang, menunjukkan belas kasihan lagi, membawa pengemis ke rumahmu. Siapa yang kamu coba buat kagum? Berkelakuan seperti orang suci setiap hari, dan kamu menjaga harga sangat rendah. Sekarang semua pelanggan pergi ke restoran mereka untuk makan. Tidak ada dari kami yang bisa menghasilkan uang. Apa gunanya? Dia tidak akan bertahan lama lagi. Nama saya Zhang Shulian. Saya pemilik restoran ini. Kamu. Santai saja, pelankan. Jangan tersedak, tenang. Dewi Kuliner, Ye Jiwei, juara kejuaraan Dewi Kuliner 3 tahun berturut-turut, sempat muncul 5 hari lalu dan menghilang lagi. Jika ada yang memiliki informasi, harap hubungi kami segera. Duh, idolaku hilang lagi. Semoga dia baik-baik saja. Nona, barusan saya tanya namamu siapa. Kamu tidak menjawab. Kiamono tidak, tunarungu dan bisu kan? Hei Xiaoshu, mau pergi? Bos, saya keluar. Kamu bekerja dengan baik di sini. Kenapa tiba-tiba mau berhenti? Aku cuma bermimpi ikut kejuaraan memasak nasional. Aku ingin jadi seperti Chef Xian. Aku nggak mau terjebak di warung kecil ini masak-masakan biasa. Yang kami sajikan di sini juga nggak biasa. Lihat apa yang ada di menu kita. Makanan macam apa itu? Mie, nasi dengan topping. Makanan untuk pekerja kasar. Tapi bukannya itu yang dimakan semua orang. Apa di sini ada bahan-bahan premium? Dapur kelas profesional?
Aku mau belajar teknik memasak yang lebih canggih, seperti Hiroshima Love Chef Xian. Melupakan saja, kamu nggak akan ngerti. Mungkin aku nggak. Tapi baru-baru ini, Oljin direkrut oleh bos gua sebelah. Kalau kamu pergi sekarang, kemana para pekerja di sini akan pergi saat mereka balik buat makan siang? Aku nggak bisa mengorbankan mimpiku. Botol mereka, kan? Xiaoshu, gimana kalau begini? Aku mohon padamu, tinggal beberapa hari lagi. Tunggu sampai aku cari koki baru kamu bisa pergi. Tolong. Rush hour makan siang hampir mulai. Para pekerja akan segera kembali. Bantu kami lewati makan siang hari ini. Oke? Hari ini makan siang. Kita punya tamu yang sangat penting. Tamu yang benar-benar penting. Sun Qiang hari ini bawa tamu penting. Dia pesen khusus tumisan babi, kecap bawang putih bikinan kamu. Bisa selesaiin masaknya dulu sebelum pergi? Bisa. Xiaoshu, kamu kok gitu sih? Semua pemilik restoran di jalan ini, siapa yang gak nurutin kemauan Sun Qiang? Kalau kamu seenaknya berhenti, mau bikin kita bangkrut apa? Xiaoshang bener. Kalau kamu bikin Sun Qiang marah, usaha restoranmu nggak bakal lancar. Xiaoshu, cepat, ikut aku ke tempatku. Sun Qiang bentar lagi mau datang ke tempatku. Nanti pakai skill terbaik, kamu bikin dia seporsi tumisan babi kecap bawang putih yang mantap. Kita sambut dia dengan baik. Xiaoshu, dia maksudnya apa sih? Kak Zhang, orang kan pengennya maju. Orang kayak Xiaoshu dengan bakat masaknya cuman bisa berkembang lebih jauh kalau datang ke tempat kami. Xiaoshu, kau benar-benar keterlaluan kali ini. Dulu waktu kau jatuh miskin, mengemis minta makan, Ibu Zhang yang menolongmu. Sekarang sudah punya sedikit keahlian, bukannya berterima kasih, malah menusuk Ibu Zhang dari belakang. Apa kau masih punya hati nurani? Diam, aku cuma nggak mau buang-buang waktu di sini bikin sampah seperti ini setiap hari. Cuma bikin aku stuck di sini. Xiaoshu, begini, kerja saja untukku. Kepala koki saya pernah ikut kompetisi masak nasional dan masuk 10 besar. Kamu kalau mau ke tempatku baru bisa belajar keahlian yang beneran. Kenapa kau nggak berbuat baik dan berhenti menghalangi Xiaoshu? Kalau memang sudah begini, aku nggak akan menghalangimu. Nah, baru ngomong. Ibu Zhang, aku tahu hatimu baik. Tapi kebaikan nggak selalu bisa mengisi perut. Kedepannya, jangan asal menolong orang yang ditemui. Orang-orang macam apa sih ini? Xiaoshu, ayo kita pergi. Kita nggak perlu menghabiskan 1 menit pun lagi di tempat sampah ini. Tempat kita ini semakin susah dipertahankan. Kita mau ngapain kalau Sun Qiang datang nanti? Terus gimana? Iya. Bu Zhang, ini yang baru ibu ambil hari ini, si pengemis itu? Dia juga kasihan, masih muda, tuli dan bisu dan cacat. Kalau kita nggak kasih dia makan, bisa-bisa dia mati kelaparan. Iya, kasihan banget. Betul. Tapi Bu Zhang, Xiaoshu ada benarnya. Ibu jangan selalu baik hati banget. Lihat, sedih sih kasihannya. Tapi dia ngapain aja sebelumnya? Nggak ada yang tahu. Tangannya pasti nggak patah tanpa alasan. Pengemis lain yang ibu bantu dulu paling nggak ada gunanya. Lihat aja Xiaoshu ini. Dulu ibu selamatkan dia, lalu dia belajar masak di toko kita. Tapi dia, lihat aja, angkat barang aja nggak bisa, pikul beban juga nggak kuat. Bisa mandiri aja udah susah, bantuin ibu masak di rumah aja, mungkin dia nggak bakal sanggup. Bu Zhang, Hei bos, meja kami pesan yang biasa. Ambilin 2 botol bir, tumis babi cincang saus bawang, sama semangkuk nasi. siap, langsung lihat Yosung. Tas saya urus. Kok ibu yang kemasak? Xiaoshu mana? Saya suka banget tumis babi cincang saus bawangnya. Xiaoshu sudah tidak bekerja di sini lagi. Dia sudah pergi. Ya ampun, dia sangat terampil. Kita mungkin tidak akan bisa merasakannya lagi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Juice Kitchen sebelah. Ah, sayang sekali. Hei Bu Zhang, siapa dia? Kenapa dia berpakaian compang-camping? Dia orang yang malang. Tidak hanya tangannya cacat, tapi dia juga tuli dan bisu. Anda sangat baik, Bu Zhang. Hei, Bu Zhang. Aku ingat Xiaoshu dulu juga pengemis, kan? Kemudian, dia belajar keterampilan khusus untuk nasi goreng di sini darimu. Masakan daging babi cacah dengan saus bawang putih itu benar-benar enak. Ya. Hei Bu pemilik, gadis kecil ini, dengan tangannya seperti ini, dia pasti tidak bisa belajar memasak. Ini agak sulit.
Ayo nak. Ayo kita cuci tangan dan wajahmu. Pelanggan akan segera datang. Kamu tidak terlihat pantas seperti ini. Xiaoshang, apakah serutan wortel sudah siap? Sebentar. Ada apa? Kamu mau bantu aku memotong sayuran? Kamu tahu cara memasak? Bawa pisau aja, nggak bener. Udah deh, minggir aja. Jangan ganggu aku nyiapin bahan. Masaknya lama banget hari ini. Waktu istirahat makan siang kita singkat. Dan kita buru-buru mau balik kerja. Hari ini cuma Nyonya yang masak semua. Maaf. Banyak banget orang di luar. Dan nggak ada yang menyambut mereka. Cepat tolong jaga mereka. Oke. Xiaoshang, cepetan, abis makan kita pulang istirahat bentar. Meja kami pesan 3 lauk yang biasa. Gampang. Xiaoshang, aku mau mapo tofu dan terong tumis. Siap. Nyonya, ini pesanan yang baru aku terima. Banyak banget pesanannya. Cepat, basuh dengan air. Terbakar, sekarang aku bahkan nggak bisa masak. Tempat kita ini benar-benar hancur. Itu urusan paling kecil. Tanganmu yang penting. Aku ke halaman belakang. Ambil salep untukmu. Kamu ngapain ngeblokir jalan? Minggir. Kamu Tuli? Enyahlah dari sini. Xiaoshang, kamu ngapain? Non, kamu baik-baik saja. Waktu aku nemu dia dan bawa pulang, dia nggak mau ngomong sepatah kata pun. Katakan, Non, kamu sakit kepala. Silakan duduk. Kamu harus istirahat sebentar. Tanganmu terluka. Kamu tidak bisa masak sekarang. Ayo pergi ke ruang utama. Kita perlu menjelaskan hal-hal kepada kru. Mereka bisa makan di tempat lain. Biarkan saya membalutmu dulu. Ayo pergi. Di mana semua orang? Tadi ada banyak orang di sini. Kemana mereka semua pergi? Oh, mereka semua pergi ke sebelah. Restoran Jujia siang di sebelah. Hari ini mereka ada diskon 50%. Bahkan lebih murah dari sini. Diskon 50% untuk semua. Diskon 50%. Masuklah. Diskon 50%. Tuan Han, ini tempatnya. Babi cincang mereka dengan saus bawang putih. Ini luar biasa. Saya jamin kamu akan ingin lagi setelah gigitan pertama. Hai, kenapa toko ini sepi sekali hari ini? Maaf, Sun Qiang. Xiaoshu kami tiba-tiba berhenti hari ini. Aku juga tidak sengaja membakar tanganku. Aku khawatir tidak bisa melayani kamu dan tamumu hari ini. Kamu merusak semuanya untukku. Maaf, Tuan Han. Itu kesalahanku. Aku tahu tempat lain yang cukup bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja? Kamu tahu betapa aku suka babi cincang saus bawang putih. Kamu sudah memuji-muji keaslian babi cincang mereka selama berhari-hari. Itulah sebabnya aku datang denganmu. Dan sekarang kamu melakukan ini, dan sekarang kamu melakukan ini? Ini sama sekali tidak kusangka. Kau merusak rencanaku. Bisnismu bakal bangkrut. Ini aku. Hei Sun Qiang, aku sudah berhasil membawa kabur koki mereka dan mempekerjakannya di sini. Serius? Yang koki yang jago masak sayur ikan pedas daging cincang Koki Shu? Tentu saja, dia sekarang ada di restoran Jujia siang. Hahaha, Tuan Han. Ini kesalahpahaman. Oh. Koki yang jago masak sayur ikan pedas daging cincang itu ada di seberang jalan, di Jujia siang. Semuanya sudah disiapkan dan tinggal menunggu kita untuk makan. Tuan-tuan, ruang VIP-nya sudah siap. Kami sudah menunggu kalian. Bagus. Ayo kita ke sesi mencobanya. Tunggu. Aroma apa itu? Wanginya luar biasa. Aromanya sangat menggoda. Dari mana?
Kadang tercium, kadang hilang. Ah, bikin ngiler banget. Itu aroma babi kecap ikan. Pakan. Itu masakan dari koki muda kita, Su. Kemampuannya memasak top banget. Sampai-sampai kalian berdua bisa menciumnya dari jauh. Oh, best I miss you. Aku sudah pernah makan babi kecap ikan dari banyak koki hebat. Tapi aku belum pernah mencium aroma yang begitu memikat sebelumnya. Sun Chiang, kamu terus-terusan bilang betapa enaknya babi kecap ikan koki Shu. Sangat lezat. Kupikir kamu cuma membesar-besarkan. Tak kusangka ada orang di dunia ini masuk semua level inting. Aneh. Aku pernah makan babi kecap ikan Shu, memang enak sih. Tapi tak pernah semenarik ini. Ya, ayo kita semua cicipi. Cicipi. Silakan lewat sini. Kak Zhang, kenapa aroma enak banget ini? Sepertinya berasal dari toko kita. Memang dari toko kita. Ayo kita lihat. Ayo. Mbak, bisa minta satu piring lagi? Satu lagi. Nah, kita buat satu. Ada apa di sini? Babi cincang saus bawang yang dibuat cewek ini bahkan lebih enak dari Chef Su. Mana babi cincangnya? Dia baru saja masak satu piring, kami langsung habiskan. Betul. Dia benar-benar bisa memasak? Masa sih dia bisa memasak? Wanginya enak sekali. Itu wanginya. Yang kita cium tadi. Itu dia persis. Bujang, kamu dapat harta karun. Nona, kau memang luar biasa. Pak Han, silakan. Pak Han, Anda silakan duluan, silakan. Kamu yang buat baby cincang saus bawang ini. Aku berhasil. Bagus. Kima harus benar hebat. Iya kan? Perjalanan ini benar-benar worth it. Mana betul worth it. Yuk Kim, sani ngawa babi ket untuk usiamu. Yuk siang shredded pork ini kelihatannya sederhana, tapi semakin sederhana kelihatannya, semakin sulit untuk dibuat dengan benar. Untuk seseorang yang masih muda, bisa membuat yuk siang shredded pork yang seenak ini, masa depanmu tak terbatas. Terima kasih atas pujiannya, Pak Han. Hai demeanor dari bosku, they came to gerwakte competition masak nasional. Iya, betul. Mana ang artist na menghargai bakat, Kimu sangat luar biasa. Bakit bekas way si recommended. Terima kasih, Pak Han. Yuk siang shredded porknya enak, tapi berbeda banget dengan aroma yang saya cium di luar tadi. Benar-benar berbeda. Aneh, berbeda. Bos, semua pelanggan kita pada pergi ke restoran Julian sebelah. Apa? Maaf tentang itu, ayo pergi. Pak Han, kita ikut lihat juga, yuk. Iya. Ayo. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang datang ke sini? Zhang Jie baik banget. Nggak cuma makannya enak, harganya juga setengah harga. Jadi begitu ya. Jadi tempat mereka juga nawarin setengah harga. Masakannya nggak sebagus punya kita, jadi mereka pakai taktik curang gini. Tunggu. Itu dia rasanya. Ini aroma yang aku cium tadi. Mungkin Kak Zhang Jie yang masak pork shredded rasa ikan sendiri? Tidak mungkin. Bukannya dia bilang tangannya cedera jadi nggak bisa masak? Dan dia juga nggak punya skill untuk itu. Baru bersih stoppernya. Hanzong! Tidak mungkin. Masa ada orang di sini yang lebih jago masak dariku? Ayo, kita juga ikut lihat. Ayo kita pergi. Kalian ngapain? Ini dapur. Kalian ngapain di sini? Keluar. Itu dia. Ini rasanya. Enak banget. Enak banget. Jujur, ini tumis daging babi rasa ikan. Terenak yang pernah aku makan.
Dibandingkan dengan yang kita makan tadi, itu cuma sampah. Wanginya, wanginya. Aku nggak nyangka tumis daging babi rasa ikan bisa seenak ini. Hei Xiaoshu, cewek itu masaknya hebat, lebih baik dari banyak koki profesional. Kenapa kamu nggak pulang dan belajar darinya? Aku nggak mau belajar masak dari pengemis. Hei, pelayan. Sudah berhari-hari. Masih nggak ada kabar dari Ziwei. Jangan khawatir, Master akan baik-baik saja. Dia selalu bisa mengatasi masalah. Sudah siang, ayo kita cari makan dulu. Oke. Wanginya enak banget. Halo, yang kamu makan itu babi cincang saus bawang putih? Ya, babi cincang saus bawang putih mereka benar-benar enak. Kamu harus pesan itu. Kami pesan 1 babi cincang saus bawang putih juga. Oke, tapi kokinya agak lambat. Harap Anda sabar ya. Tidak apa-apa, yang penting rasanya enak. Aku bisa menunggu. Silakan ikut saya. Kasu memang kades jalan. Benar. Bos, ada tamu lagi. Ini yang sudah siap. Aku antar ini. Silakan. Wah, never dapat ya tuing. Yung diwan makan antak ajaib. Askeri Maekes. Zhang Jie. Presiden Han adalah wakil presiden asosiasi koki. Kalau dia bilang anak ini ajaib, pasti benar. Terima kasih. Dia bahkan tidak bisa bicara. Dia cuman orang bodoh. Ajaib apa? Bodoh. Dito siya naman midang siya. Siapa namamu, pengemis kecil? Diam saja ya. Aku sedang bicara padamu. Di mana kamu belajar memasak? Watan gue. Tidak heran kamu begitu lambat. Inisa dan kamu mencoba belajar memasak? Oh, hahaha, Kak Zhang. Kupikir kamu punya senjata rahasia. Ternyata kamu hanya seorang cacat. Xiaoshu, bos Guo. Kamu keterlaluan. Bahkan jika dia hanya bisa membuat tumis daging cincang rasa ikan, itu masih lebih baik daripada milikmu. Kamu... Keluar, keluar. Kalian semua, keluar. Kamu? Kalian semua, keluar. Ini sangat enak, rasa ini. Kamu harus mencobanya. Apakah benar sebaik itu? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tempat kecil seperti ini bagaimana mungkin ada koki dengan keahlian setinggi itu? Aku tidak bisa tidak merasa tumis daging cincang rasa ikan ini. Hanya Ziwei yang bisa membuatnya terasa seperti ini. Keluar. Keluar sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Biar ku beritahu, jangan harap kamu bisa mengubah keadaan dengan pengemis cacat yang bau itu. Dia cuma jago bikin tumis daging cabai hijau, tangannya cacat, dan dia itu bisu tuli yang kotor. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Kalau tidak pergi, ku hajar kau. Baiklah, kamu tunggu saja, kita pergi. Permisi Pak, saya ada pertanyaan. Anda tadi bilang koki yang bisa bikin tumis daging cabai hijau ini cacat dan juga bisu tuli. Dari yang saya lihat, tangannya pasti patah. Sungguh disayangkan. Tangannya terluka parah begitu, tapi masakannya masih seenak ini. Kalau dia sembuh total, bayangkan betapa enaknya masakannya. Luka seperti ini masih bisa diobati. Kalau dia pergi ke rumah sakit, seharusnya bisa disembuhkan. Cuma biayanya paling tidak 500.000. 500.000? Nona Ye juga kelihatannya tidak baik-baik saja secara mental. Kalau dia butuh perawatan, biayanya akan lebih mahal lagi. Dan dia butuh perawatan sekarang juga. Kalau kita tunggu beberapa hari lagi, dia mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Zhang, aku tahu kamu baik hati, tapi kita bahkan tidak tahu siapa yang melukainya. Bagaimana kalau itu seseorang yang tidak bisa kita lawan? Kamu akan terlibat masalah besar. Tidak. Aku harus menolongnya. Aku selalu suka memasak. Aku selalu mengagumi dewa masak. Tapi, aku tidak punya bakat. Tapi dia punya. Kalau aku hanya menonton seseorang yang masih mudah hancur seperti ini, aku tidak akan bisa hidup tenang. Tapi restoran kecilmu menetapkan harga yang sangat murah. Kamu hampir tidak mendapat untung. Biaya pengobatannya? Kamu tidak akan pernah bisa mengumpulkan 500.000.
Ini tidak mudah. Sepertinya dia dipukuli. Jadi koki yang membuat daging babi iris saus bawang putih tangannya patah. Dan dia trauma. Cedera sedemikian parah, mungkin memerlukan banyak uang untuk diobati. Jarang menemukan seseorang dengan bakat seperti itu. Kalau dia membiarkan kegagalan ini mengakhiri karier masaknya, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh dunia kuliner. Aku punya 500.000 di sini. Tolong berikan ini padanya untuk biaya pengobatannya. Hei. Zhang, kita punya uang untuk pengobatan. Seorang pelanggan di luar mengirimkan uang ini. Ini cukup untuk mengobati Nona Ye. Di mana pelanggan itu? Ayo Nona. Kita harus pergi berterima kasih padanya. Ayo pergi. Masih ada orang baik di dunia ini. Baru beberapa hari, tanganmu hampir sembuh. Tapi kamu tahu, restoran kita kekurangan staf akhir-akhir ini. Kamu tidak bisa memasak. Mari kita siapkan lebih banyak bekal makan siang. Buat sebanyak yang kamu bisa. Ingat, jangan bekerja terlalu keras. Ahaha. Oh, mereka sudah datang. Akhirnya, bekal makan siangmu yang terbaik. Satu persatu. Jangan terburu-buru, kita punya banyak. Ibu Zhang, tempat yang kita renovasi hampir selesai. Kudengar kompetisi pertama yang akan diadakan di sana adalah kejuaraan masak nasional Chia. Kudengar hadiah uang pertama adalah 5 juta. 5 juta? Itu banyak sekali. Ya, Koki kamu punya keterampilan yang hebat. Daftarkan diri untuk kompetisi itu. tepat sekali. Bagaimana jika kamu memenangkan hadiah besar? Ayolah. Kami hanya menjual bekal makan siang. Bagaimana kami bisa bersaing dengan orang-orang besar? Tapi tetap, nak, terima kasih. Haha, ini, ambil ini. Oh, kita sudah habis terjual. Ayo pulang. Tinggal 3 hari lagi, sampai kejuaraan masak nasional dimulai. Di tahun-tahun sebelumnya, juara bertahan langsung ditempatkan ke babak final. Ye Ziwei seharusnya langsung ke final kali ini. Tapi kali ini, Setelah semua pencarian kami masih belum mendengar kabar apapun tentang guru. Dia mungkin tidak akan bisa ikut serta dalam kejuaraan. saya akan intensifkan pencarian untuk Ziwei dalam hari-hari mendatang. Kamu juga perlu bersiap untuk kompetisi. Iya. Entah guru kembali tepat waktu atau tidak, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang baik dan membuatnya bangga. Tunggu. Kurasa aku melihat Ziwei. Apa, di mana? Di belakang sana. Ziwei. 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 Bukan Ziwei. Kamu si jenius kuliner baru itu, Li Haoran, kan? Kamu putri sulung keluarga Jiang. Wah, nggak nyangka. Kamu bahkan kenal saya si nona muda ini. Fewesa, Kempresa ikut serta dalam kompetisi kuliner 3 hari lagi, kan? Kayaknya kamu belum menilai diri sendiri dengan benar. Masih mau mimpi ikut kompetisi kuliner? Aku tahu keluarga Jiangmu telah menghasilkan beberapa master kuliner. Tapi jangan mentang-mentang. Aku sudah magang di bawah Dewa Kuliner. Nanti, aku akan hapus tampang sombongmu. Dewa Kuliner, dia udah lama hilang, entah mati di mana. Bahkan jika dia masih hidup, mungkin dia nggak bisa masak lagi. Masih mau ancam aku pakai dia? Diam. Lai pula, sekarang dia datang pun, aku nggak takut. Saat kompetisi kuliner tiba, aku akan buat kamu lihat dengan jelas siapa Dewa Kuliner yang sebenarnya. Apa yang baru saja dia katakan? Haoran, jangan ragu-ragu di kompetisi kuliner. Aku curiga wanita ini punya info soal keberadaan Ziwei. Bubain update Ferd yang diharapkan dari murid Dewa Kuliner. Pah, sampah. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada peningkatan sama sekali. Cuma segini kemampuanmu, cuma bisa membuat masakan segini levelnya. Apa negara Syamu benar-benar tak punya orang lain yang seterampil Dewa Kuliner? Nona Lisa, bukan cuma kamu. Bahkan aku, sejak mencicipi masakan Dewa Kuliner hari itu, makanan lain jadi sulit ditelan. Tapi sekarang, Dewa Kuliner sudah lama menghilang. Kami juga. Aku tak peduli. Untuk sini ku biarkan kamu lolos.
Tapi jika levelmu masih segini di babak semifinal, atau jika kau tak bisa menemukan seseorang setingkat dewa kuliner, maka investasi 10 miliarku bisa kau lupakan. Nona Lisa. Aku harus Shu kecil adalah bakat paling menjanjikan yang bisa ku cari belakangan ini. Dia adalah senjata rahasia terakhir yang kurekomendasikan. Tapi sekarang, selera Nona Lisa sudah dimanjakan oleh dewa kuliner. Dia meremehkan mereka. Jika kita tidak bisa segera memuaskan Nona Lisa, kekhawatiranku, masa jabatan presiden ini tidak akan bertahan lama lagi. Sebenarnya seperti berstem orang dengan potensi yang lebih besar dari Shu kecil. Siapa itu? Di mana dia? Dia itu idiot dan tangannya cacat. Aku bahkan tidak tahu apakah sudah sembuh. Idiot? Presiden Cheng, bagaimana bisa kau menaruh harapan pada seorang idiot? Kau berasal dari keluarga Jiang, keturunan Koki. Jiang Yingtong, putri sulung, keluarga Jiang. Sepertinya keluargaku terlalu rendah profilnya dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang di dunia kuliner bahkan tidak mengenal keluargaku lagi. Tentu saja tidak. Lihat aku hampir lupa. Nona Jiang sudah mengamankan tempat di semifinal. Dia akan memimpin pertandingan selanjutnya. Nona Lisa pasti akan puas. Betul, kita masih punya Nona Jiang di sini. Menurut aturan biasa, kalau Nona Jiang maju ke final, dia seharusnya langsung berhadapan dengan Dewi Kuliner. Kalau Dewi Kuliner tidak muncul saat itu, bukankah itu artinya selama Nona Jiang bisa maju ke final, dia bakal jadi juara tahun ini? Dewi Kuliner apa? Bahkan kalau dia sampai ke final, aku masih bisa mengalahkannya. Jiang Yingtong. Jangan terlalu sombong. Pertandingan selanjutnya adalah semifinal kita. Kamu harus lewati aku dulu. Masih belum ada kabar dari Master? Tidak. Dulu keluarga Jiang kami suka menjaga profil rendah. Makanya Ye Jiwei berhasil dapat gelar Dewi Kuliner. Alasan dia bersembunyi pasti karena dia takut sama aku. Kamu. Hey! Gadis itu, dialah genius kuliner yang kubilang padamu. Kemana perginya gadis yang jual nasi kotak tadi? Oh, dia baru saja pergi. Bahkan dari yang Bapak bilang tadi, Bapak pernah ketemu dia sebelumnya? Ya, beberapa waktu lalu di sebuah restoran, aku pesan tumis babi saus bawang putih buatannya. Wah, rasanya benar-benar luar biasa. Tapi waktu aku kembali lagi, restoran itu sudah tutup. Pemiliknya dan gadis itu sudah tidak bisa ditemukan. Dia, pasti dia. Bagus, akhirnya ada kabar tentang guru. Guru, kalian bilang gadis tunarungu dan bisu dengan tangan cacat itu adalah dewa kuliner? Seorang cacat, tunarungu dan bisu, ada yang bilang dia jenius kuliner, ada lagi yang bilang dia dewa kuliner. Kurasa kalian semua sudah gila. Kamu... Haoran, kamu pulang dan siapkan dulu. Aku akan terus mencari di sekitar sini. Lihat apakah ada kabar tentang Ziwei. Pak, bisa saya beli kotak makan ini dari Anda? Berapa Anda bayar? Saya akan ganti uangnya. Saya susah payah dapatkan ini. Berapa tawaran Anda? Ini tidak dijual. Hei, kamu. Ini dia, rasanya persis sama dengan yang kita makan di restoran Xiulian hari itu, Ziwei. Jadi benar-benar kamu di dapur hari itu. Ziwei. Seperti yang diharapkan dari daging cacah rasa ikanmu. Luar biasa. Kalau kamu bisa ikut kompetisi, pasti kamu kalahkan Jiang Yingtong. Pak, izinkan saya tanya hal lain. Apakah Anda tahu di mana gadis yang jual kotak makan ini tinggal? Untuk apa? Mencuri kotak makan belum cukup? Sekarang mau curi orangnya juga? Bukan itu maksud saya. Saya cuma mau tanya-tanya. Meskipun saya tidak bilang, orang seperti Anda, orang kaya, tidak akan pernah temukan tempat seperti itu. Ada gang di sana. Kotak makan Xiulian ada di ujungnya. Ziwei. Xiaodong, bener ada makanan di sini yang bisa bikin nafsu makan? Tenang saja Bapak, tumis daging cincang saus asam manis di sini benar-benar luar biasa enaknya. Pasti bisa sembuhkan anoreksia Bapak. Ku menciumnya. Ku mencium aroma yang luar biasa. Katanya bertulis bilai sana. Bawa aku ke sana, cepat. Sudah aromanya, ambilkan aku makanan sekarang. Siap.
Bapak sudah anoreksia selama lebih dari 10 tahun. Bapak sedang makan. Bapak, kenapa? Sudah lama dia tidak makan ya? Dia tersedak. Itu air buat apa? Ini ada sup telur. Cepat, beri ayahmu beberapa teguk. Bagus sekali, dia minum supnya. Luar biasa. Ayahku belum makan yang layak selama lebih dari 10 tahun. Selama ini dia cuma hidup dari cairan nutrisi. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Ah, tidak usah bilang penyelamat. Kami buka warung makan ini untuk melayani semua orang. Kalau mau berterima kasih, sebaiknya ucapkan terima kasih pada koki kami. Tolong, panggil dia ke sini. Saya akan tawarkan gaji tinggi. Saya ingin dia jadi koki pribadi ayahku. Hei, Nona, kemari. Ini koki kami. Ziwei, kamu ingat aku Shen Yanli? Lumayan, kamu sangat teliti. Kamu masih sangat muda, kamu bisa belajar masak. Kamu Shen Yanli. Dia benar-benar menanggapi, dan dia berbicara. Biasanya selain masak, dia mengabaikan semua orang. Dia benar-benar menanggapi. Kamu ingat aku? Oh. Tidak apa-apa, ambil waktumu. Kita akan pelan-pelan. Aku ingat sekarang. Ziwei, akhir-akhir ini kamu sudah banyak mengalami kesulitan. Yanli, terima kasih sudah mencariku selama ini. Hei, siapa kamu? Nona, saya mau bayar berapapun untuk mempekerjakanmu sebagai koki pribadi ayah saya. Anda adalah bapak Wang dari Wang Group, kan? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Hei. Saya tidak tahu siapa Anda, Nona. Tapi saya tidak bermaksud tidak sopan. Ayah saya mengidap anoreksia lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ini, dia makan babi cincang saus bawang putihmu. Tolong bantu ayah saya. Sebenarnya, kamu tidak memerlukanku sebagai koki pribadi. Aku punya cara lain untuk menyembuhkannya. Benarkah? Kamu punya cara lain? Ayahmu makan babiku cacah saus bawang putih saya dan minum sup telur saya. Selera makannya sudah pulih. Dari sekarang dia bisa makan seperti biasa. Tapi ayah saya menderita anoreksia, dia tidak bisa makan yang lain. Kamu tidak paham. Maksud saya adalah, dari sekarang, bapak tua itu hanya butuh beberapa masakan rumah sederhana. Alasan dia terkena anoreksia karena dia sudah muak dengan makanan mewah. Mulai sekarang, hal-hal seperti bakpao, acar, sawi, dan tahu sudah cukup. Semakin biasa, semakin baik. Saya jamin. Dia tidak akan pernah anoreksia lagi. Baiklah, saya akan mencobanya. Ziwei, kamu berbeda dari dulu. Setelah melewati begitu banyak hal, akhirnya aku mengerti mengapa aku selalu merasa kehidupan lamaku sangat membosankan. Ternyata baik itu hidup atau memasak, sederhana adalah yang terbaik. Oh iya, Ziwei. Final kompetisi chef akan segera datang. Sebagai juara tahun lalu, apakah kamu masih akan ikut final? Akan, tapi kali ini, aku tidak akan lagi mengejar teknik-teknik mewah atau hidangan rumit. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kesederhanaan adalah inti sejati. Zhang Jie. Hai. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Setelah aku ikut kejuaraan masak dan kembali, kita akan buka lagi restoran kita. Oke, baiklah. Aku pergi dulu. Untuk ikut kejuaraan masak, juara bertahan, dia Dewi Kuliner, Ye Jiwei. Dewi Kuliner, berarti aku makan masakan Dewi Kuliner langsung. Gak heran makanannya enak banget. Dewi Kuliner, ayah. Berdasarkan yang dia katakan, anoreksia ayah benar-benar bisa disembuhkan. Ya, pasti bisa. Aku akan makan bakpao nasi. Maaf ya, maafkan saya. Hei Zhang Jie, sudah mau tutup, kenapa hari ini lebih cepat? Dewi Kuliner akan ikut kejuaraan masak. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku mau nonton dia lomba langsung. Benar, Chef Immortal sendiri yang akan tampil bertanding. Aku juga mau lihat. Aku juga. Aku ikut. Ayo. Ya, cepat. Ayo kita tonton juga pertandingan Chef Immortal. Oke,
I hear a parrot. Ini dia, Hiroshima Romance. Ini Lee Hauran. Dia belajar dari chef immortal, Hiroshima Romance yang asli. Ini apa yang terjadi? Kamu yang berada di balik semua ini. Kamu sendiri tidak bisa menguasai Hiroshima Romance. Apa hubungannya dengan aku? Hey. Seperti yang diduga, hanya chef immortal yang bisa menguasai teknik ini dengan begitu mahirnya. Lee Hauran ini, dia terus berusaha tapi hasilnya selalu sama. Dia tidak bisa menguasai teknik Chef Immortal. Sungguh mengecewakan. Umumkan hasilnya, Jiang Yingtong memenangkan babak ini. Bakina FPTV, Jiang Yingtong ada menjadi juara tahun ini? Saya umumkan, Jiang Yingtong sebagai pemenang. Karena juara bertahan, Chef Immortal tidak hadir. Jiang Yingtong tidak perlu bertanding di babak final. Dia menang secara otomatis. Juara Culinary Clash tahun ini adalah... Tunggu. Dewi Dapur. Itu Dewi Dapur. Jadi dia Dewi Dapur, pantasan. Presiden Cheng, Nona Lisa, Pak Han, aku tidak terlalu terlambat kan? Tidak masalah. Ye Ziwei, beraninya kamu muncul sekarang dan merusak rencanaku. Jiang Yingtong, kamu ingin menjadi juara? Kamu ingin menjadi Dewi Dapur? Kamu harus lewati aku dulu. Baiklah, maka di depan semua orang ini, aku akan membuatmu turun dari tempatmu dan menyerahkan gelar Dewi Dapur kepadaku sendiri. Baiklah. Saya nyatakan final kejuaraan kuliner ke-10 mulai sekarang. Apa yang terjadi dengan Dewi Dapur? Dia terlihat buruk. Dia sudah lebih baik sekarang. Ketika kami pertama kali menemukannya, dia bahkan tidak bisa memegang sendok dengan stabil. Apa? Jika begitu, Dewi Dapur dia mungkin tidak bisa mengalahkan Jiang Yingtong. Mereka berdua serius, yang ini jelas seorang ahli. Dan yang ini tekniknya masih agak kasar. Kasar? Kamu sudah coba masakannya? Jujur saja, enak atau enggak? Dia masak babi cincang rasa ikan. Mungkin. Waktu pertama kali ketemu dia masak babi cincang rasa ikan. Jangan-jangan peri kuliner cuma bisa masak satu hidangan sekarang? Jiang Yingtong sedang membuat salmon truffle hitam dengan salad telur puyuh. Itu hidangan barat yang terkenal. Salmonnya dipadukan dengan aroma minyak zaitun, benar-benar luar biasa. Nona Jiang memang pantas menyandang warisan kuliner keluarganya. Bos, bukannya dia yang Ibu Zhang jemput tadi, si pengemis itu? Yang itu pengemis buta dan bodoh. Masa dia layak saingan sama Nona Jiang? Waktu itu dia cuma seorang pengemis yang tuli dan bisu. Dia dulu pengemis. Bukannya kata Ibu Zhang dia itu Dewi Masak. Kok bisa jadi pengemis? Jujur saja, walaupun masakannya enak dibandingkan Nona Jiang, tekniknya lambat dan kaku. Bahan-bahannya pun tidak sebagus milik Nona Jiang. Masa iya dia Dewi Masak? Aku juga meragukan kata-kata Ibu Zhang. Pasti dia melebih-lebihkan. Ini jelas cuma juru masak wanita yang sedikit lebih pintar. Selesai? Aku juga sudah selesai. Karena kedua hidangan sudah siap, ayo kita ajak para penonton untuk mencicipi. Tumis daging babi rasa ikan lagi. Aku mau coba salmon ini. Kelihatannya mewah sekali. Ikan salmon dengan minyak zaitun ini manis, gurih, dan sama sekali tidak berminyak. Benar-benar lezat. Shanem Tian, aku belum pernah mencoba makanan asing seperti ini sebelumnya. Sungguh luar biasa. Bukannya kalian yang menyebutnya Dewi Kuliner? Kenapa kalian tidak mau makan masakannya? Ya, sepertinya kalian sekarang percaya kalau dia palsu. Kamu yang disebut mantan Dewi Kuliner itu cuma bisa bikin masakan murahan kayak gini. Pikir kamu bisa saingin aku? Bodoh. Nggak ada yang mau makan masakanmu, menyedihkan. Aku coba bantu cicipin. Lihat ya, lihat ini. Wah, jijik banget mau ngapain kamu. Ini enak. Ini enak banget. Dibandingin sama tumis daging babi wangi ikanku, punyaku sampah. Semenarik itu, coba aku icip.
Gak lebay, bener-bener gak lebay. Ini tumis daging babi wangi ikan terenak yang pernah aku makan. Semuanya soal perbandingan. Kalau nggak ada, kita nggak akan merasa kehilangan. Salmon tadi, salad apa itu tadi, gigitan pertamanya beneran luar biasa. Tapi kan kamu nggak akan makan itu tiap hari. Ini yang bisa kamu makan tiap hari dan nggak pernah bosen. Hei, simpan satu buat aku. Aku juga, sama aku. Aku pernah makan brokoli tumis bikinan Dewi masak. Rasanya mengalahkan semua makanan enak yang pernah aku cicip. Aku nggak nyangka tumis daging babi wangi ikan ini bisa lebih enak lagi. Masa sih? Dia dipukuli sampai jadi bodoh. Tangannya patah. Gimana dia bisa bikin makanan seenak ini? Era. Benar-benar enak. Tapi punyaku juga tidak buruk. Kenapa kamu memberinya pujian setinggi itu? Karena kamu terlalu terpaku pada membuat hal-hal yang mewah dan istimewa. Kamu bersikeras mengubah makanan paling biasa menjadi sesuatu yang tak terjangkau. Lihat, anoreksia ayahku selama 10 tahun disebabkan makan terlalu banyak hidangan eksotis. Hal seperti salmon ini dan truffle hitam. Kalau sesekali memakannya terasa baru dan enak, tapi bisa makan setiap hari? Hidangan ini mungkin sederhana dan bahannya biasa saja, tapi semakin biasa hidangannya, semakin sulit membuatnya dengan baik. Tepat sekali, makan hidangan ini. Rasanya seperti aku kembali ke tahun-tahun lalu, ke saat ibuku masih bersamaku. Setiap kali aku pulang, dia akan membuatkan ini untukku. Ini sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang yang mendalam. Kata-kata yang bagus. Itulah tepatnya perasaannya. Terakhir kali, Phoenix menghadap matahari dari Culinary Fairy sangat memukau. Tapi daging cincang bau ikan ini membawa rasa kembali kepada kesederhanaan, sama seperti kehidupan biasa, sederhana, dan murni. Kehidupan biasa kembali kepada kesederhanaan. Jadi begitu. Beriatlah yang selama ini kulewatkan. Aku kalah. Yejiwe, kenapa aku kalah lagi sama kamu? Kamu tidak hanya kalah dalam kompetisi. Kamu juga kehilangan nyawamu. Kami sudah tahu kalau kamulah yang menyakiti Ziwei. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti. Tunggu saja untuk diadili. Jiang Yingtong, kamu sama sekali tidak sadar. Hanya demi menang atau kalah, kamu menyakiti orang lain. Zhang Xiulian, aku iri padamu. Dulu kamu mengambil Xiaoshu, sekarang kamu mengambil penyihir kuliner. Kamu dapat keberuntungan besar. Hanya saja aku baik hati, jadi aku punya sedikit keberuntungan. Baiklah, saya umumkan Ye Ziwei untuk keempat kalinya berturut-turut juara kompetisi memasak. Ayo pergi, ayo pulang dan buat makanan kotak kita. Oke. Bersama-sama. Penyihir kuliner, tunggu aku. Tunggu aku. Aku masih punya investasi 20 miliar untuk dibahas denganmu. Aku juga ingin berinvestasi di bisnis makanan kotakmu. Penyihir kuliner,